terkait dengan penanganan COVID-19 di tanah air. Guna mencegah membludaknya pengunjung, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menutup 3 lokasi tempat wisata favorit, yakni Ancol, Taman Marga Satwa Ragunan, dan juga TMII, Taman Mini Indonesia Indah. Warga ibu kota yang sudah terlanjur datang pagi-pagi pun terpaksa untuk gigit jari putar balik. Petugas berulang kali berikan pengumuman kepada sejumlah pengunjung yang sedianya berwisata ke Taman Marga Satwa Ragunan pada Minggu pagi. Para pengunjung yang sampai gerbang pintu utama pun tampak kecewa dengan penutupan salah satu tempat wisata favorit ibu kota ini. Mereka mengaku tak mengetahui adanya pengumuman penutupan. Kalau begini sih mendingan tutup selamanya aja deh. Kita jauh-jauh ini, terus terang aja dari Kalideres. Kalau emangnya mau tutup, online-nya itu tutup juga dari awal pemberitahuannya. Lah kita kan dikasih tahunya itu kan dari online tuh. Kita daftar bahwa tanggal 16 sudah datang bisa. Kita jauh-jauh dari Kalideres udah beli bekal nih. Penutupan Taman Marga Satwa Ragunan hingga 17 Mei 2021 mendatang ini merupakan hasil evaluasi peningkatan pengunjung selama libur lebaran di ibu kota. Informasi yang kemarin ada 17.000 pengunjung, hari Jumat 20.000 pengunjung. Meskipun di bawah kapasitas maksimal 30%, faktanya masih ada saja kerumunan yang terjadi. Dan kebijakan ini memang membuat banyak kecewa orang, namun inilah yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Kekecewaan serupa juga terpancar dari sejumlah pengunjung Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Pengunjung yang datang mengaku tak mengetahui Taman Mini Indonesia Indah ditutup. Mereka pun terpaksa diminta putar balik oleh petugas yang telah berjaga sejak pagi. Ya kecewa nggak kecewa sih sebenarnya. Ya kalau udah jauh gini sih gimana ya, udah jauh ya kecewa lah. Iya, karena kalau kayak Ragunan kan saya dapat informasi. Saya lihat online penuh. Nah, akhirnya saya nggak ke sana, Ancol penuh. Mungkin saya belum dapat informasi Taman Mini. Selain Taman Mini Indonesia Indah, Taman Marga Satwa Ragunan dan kawasan Ancol akan dibuka kembali pada Selasa 18 Mei 2021 mendatang. Ilham Ardiansa, Auriga Augustina melaporkan dari Jakarta. Nah, berikutnya kita akan lihat seperti apa tempat wisata yang tidak ditutup, jadi memang masih dibuka pada saat libur lebaran ini. Ada ribuan pengunjung yang memadati sejumlah objek wisata pantai di Bantul, Jogja, serta Pangandaran dan Cianjur, Jawa Barat. Meski berulang kali diimbau petugas, banyak wisatawan yang tidak peduli akan prokes protokol kesehatan. Pantai Parangtritis menjadi salah satu objek wisata yang kembali ramai wisatawan pasca dibukanya objek wisata di pesisir selatan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Namun sayangnya kebanyakan pengunjung masih abai protokol kesehatan. Selain tak kenakan masker, para pengunjung masih berkerumun. Ya, taat protokol kesehatan seolah menjadi slogan semata tanpa adanya kepedulian. Padat hingga berkerumun, beginilah kondisi Pantai Cipanglai, Cidaun, Cianjur, Jawa Barat saat libur lebaran. Sekitar 13.000 wisatawan lokal tumpah ruah memadati pantai ini. Ironisnya, selain tak ada pembatasan, banyak pengunjung yang tak kenakan masker dan tak mematuhi protokol kesehatan. Pengelola objek wisata pun mengaku kewalahan berikan imbauan lantaran banyaknya pengunjung. Tapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang melewati jalan-jalan tikus. Begitu, jadi sehingga apa boleh buat kami di sini hanya mengantisipasi untuk tetap selalu menjaga masker. Dan karena memang di sebelah sana memang banyak ditutup ya. Membludaknya wisatawan lokal juga terjadi di Pantai Batu Karas, Pangandaran di Jawa Barat. Kendati petugas telah membatasi jumlah pengunjung dan menutup sementara pintu masuk, kerumunan tetap tak terelakkan. Imbauan petugas seolah tak berarti lantaran masih banyak pengunjung yang tak memakai masker. Cegah potensi penyebaran COVID-19, akses Pantai Pangandaran pun ditutup sementara. Tim Liputan melaporkan. Nah, itu dia. Jadi kalau kita lihat antusias masyarakat untuk berwisata di libur lebaran ini sepertinya masih tinggi sekali. Meski pandemi COVID masih melanda, masih menghantui kita di berbagai titik di sejumlah daerah tanah air. Kita coba tanya lagi ke Ustaz. Ustaz, ini bagaimana ketika pandemi melanda suatu daerah? Apa yang harus dilakukan oleh para warganya, oleh kita, menurut ajaran agama Islam? Ya, Mas Yemi, kita tidak pernah bosan untuk menyampaikan
Pemerintah pun tidak akan pernah bosan menyampaikan edukasi mulia ini. Bahwa ini tuntunan agama, bahwa ini tuntunan Nabi. Ketika terjadi sebuah wabah, maka kita tidak datang ke tempat tersebut dan orang yang berada di tempat wabah tidak keluar dari tempat wabah tersebut. Yang diinginkan oleh Nabi adalah keselamatan bersama. Semua terjaga kesehatannya. Kalau terjaga kesehatannya, maka terjaga kehidupannya. Namun kadang-kadang ketika dibuka, itu dianggap bahwa pandemi sudah berakhir. Padahal pandemi ini belum berakhir. Pandemi masih mungkin mengancam nyawa sekian manusia di seluruh dunia. Ketika dibuka adalah dalam rangka melatih ya kedisiplinan dan kepatuhan kita kepada protokol kesehatan. Insya Allah banyak hal yang dapat kita lakukan. Kalau tidak mungkin ya berwisata, kita bisa adakan wisata di rumah bersama keluarga, bisa mengadakan wisata pula dengan orang-orang terdekat kita dengan tetap menjaga kesehatan. Ini yang selalu dihimbau oleh pemerintah, dihimbau oleh seluruh tenaga kesehatan, bahkan oleh para ulama kita juga subhanallah. Mereka selalu menginginkan kebaikan bersama. Nah, disiplin dan kepatuhan itu adalah perintah agama, bukan perintah dari manusia, tetapi melalui manusia. Dalam konteks ini melalui pemerintah, melalui orang-orang yang terpandang, agar masyarakat memahami. Demi kebaikan bersama, tentu kita sangat berharap masyarakat sudah mulai menyadari bahwa ini bukan persoalan kecil. Kita berharap kalau kita semuanya disiplin, patuh dengan protokol kesehatan, mudah-mudahan dalam waktu dekat pandemi segera berakhir dari dunia kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kalau menurut Ustaz sendiri, kira-kira seberapa penting, seberapa wajib Ustaz kita mematuhi aturan dari ulil amri pemerintah? Ya, kalau bicara surat An-Nisa 59 itu kan bahasa perintah. Kaidah dalam ilmu usul fikih ya al-amru lil wujub. Perintah itu pada asalnya adalah kewajiban. Sama dengan perintah sholat, sama dengan perintah puasa. Maka abai terhadap perintah-perintah Allah dalam berbagai aspeknya berarti abai kepada seluruhannya. Hanya dimaknai oleh orang, kalau sholat ini kan perintahnya langsung dari Allah. Padahal meskipun itu melalui manusia, tapi pada hakikatnya ketika manusia, kata Nabi, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Nabi-Nya, maka manusia itu sesungguhnya adalah duta-duta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan para ulama adalah pewaris para nabi. Bayangkan, ini merupakan gelar yang terhormat. Kenapa? Karena mereka menjalankan tuntunan Allah, tuntunan Nabi, tuntunan agama. Maka memenuhi dan patuh kepada pemerintah, ini bagian dari keimanan kita, bagian dari kita menjalankan nilai agama, menjalankan nilai yang memang wajib dipatuhi, hukumnya wajib. Kalau wajib sama dengan kita menjalankan perintah Allah yang lain. Bahkan Al-Quran mengatur bagaimana kita agar hidup tertib begitu Ustaz ya. Ustaz, ini kan kalau kita lihat tadi ada banyak warga yang gigit jari ya, putar balik karena dia tidak tahu ternyata tempat wisata tersebut sudah ditutup selama 2 hari ke depan, tanggal 16 hingga tanggal 17. Tapi kalau kita lihat di lokasi lain, untuk yang disuruh putar balik dalam rangka mudik ataupun tempat wisata, ini kan banyak masyarakat yang tidak terima, lantas maki-maki petugas kepolisian, petugas satgas dengan kata-kata kasar. Itu seperti apa hukumnya dalam Islam? Tetap saja, berakhlak mulia itu dalam 2 hal. Dalam menjalankan yang kita sukai dan dalam menjalankan yang mungkin tidak kita sukai. Ya, tentu kita sampai di lokasi itu sesuatu yang kita inginkan, yang kita rencanakan, yang kita cita-citakan. Maka kita patuh terhadap yang kita sukai, ini biasa. Memang yang paling berat, kata Imam Ghazali, patuh terhadap yang tidak kita sukai. Ini tidak suka kita suruh pulang balik, tentu putar balik itu sesuatu yang tidak nyaman. Namun kepatuhan ini adalah kepatuhan yang paling tinggi. Ya, huffatil jannah bil maka wa huffatin nar bisyahwat. Sampai dikatakan oleh Nabi bahwa surga ini memang diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Sedangkan neraka diliputi oleh hal-hal yang disukai oleh manusia. Dalam konteks kepatuhan, kepatuhan atas yang tidak disukai adalah kepatuhan yang nilai kesabarannya lebih tinggi. Karena umumnya orang berat untuk mematuhi yang dia sukai. Misalnya harus mengenakan masker dan itu tidak nyaman. Kepatuhan atas ketidaknyamanan adalah kepatuhan yang tinggi. Patuh untuk berjarak. Maka kepatuhan atas berjarak itu kepatuhan tinggi. Karena kalau patuh untuk kebaikan, patuh untuk yang disukai,
itu tidak perlu lagi ada ujian-ujian. Maka tetaplah insya Allah seluruhnya adalah pertimbangannya kemaslahatannya, pertimbangannya adalah kebaikan bersama, pertimbangannya adalah kita ingin segera mengakhiri pandemi COVID-19, maka itu ikuti protokol kesehatan, ikuti anjuran dari pemerintah, dan semua yang sudah berjuang untuk kebaikan kita bersama, insya Allah. Semoga warga yang marah-marah tersebut juga sadar bahwa teman-teman petugas gabungan juga hanya menjalankan perintah begitu Ustaz ya. Mereka juga bahkan rela meninggalkan keluarga demi menjaga ketertiban di hari Lebaran ini.